Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami akan menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Dirjen kami ya Pak. Bapak Dirjen Keuangan Daerah sedianya mau hadir, tapi karena harus ke DPR, jadi menugaskan kami untuk memaparkan materi beliau. Baik, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Moderator, saya adalah Aditya Warman, saya Kasubdit Wilayah 1, Direktorat Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dalam penerapan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional atau JKN, kami coba memaparkan sebagai berikut. Dasar untuk ini adalah sebagaimana Bapak Ibu pasti tahu, ada Undang-Undang Nomor 40 tentang jaminan kesehatan sistem jaminan sosial, Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan, dan seterusnya. Itu terkait dengan undang-undang di bidang kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, kami memakai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sampai saat ini sudah diperbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, itu tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diperbarui dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2011, itu terkait dengan pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Dan yang terakhir itu produk hukum kami, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014, itu tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2015. Jadi untuk 2015 nanti Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014. Baik, terkait dengan APBD Bapak Ibu sekalian, jadi pada dasarnya APBD itu untuk melaksanakan urusan atau untuk membiayai urusan. Dalam kaitannya dengan JKN ini adalah urusan konkuren, yaitu urusan yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Itu ada urusan pilihan. Nah, urusan kesehatan ini termasuk salah satu urusan wajib, selain ada urusan pendidikan dan sebagainya. Dan ada lagi urusan absolut yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu ada 6 urusan, yaitu pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, justisi, politik luar negeri, dan agama. Nah, pada dasarnya APBD itu adalah untuk membiayai urusan, untuk melaksanakan urusan. Urusan kesehatan ini merupakan urusan yang bisa ditangani, tadi saya sampaikan, yang bisa ditangani oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, dan merupakan urusan wajib, jadi harus dilaksanakan oleh teman-teman pemerintah daerah. Dan di dalam Undang-Undang Kesehatan telah ditetapkan bahwa untuk urusan kesehatan minimal harus dialokasikan sebesar 10% total APBD setelah dikurangi gaji. Itu yang diamanatkan oleh undang-undang. Sehingga ketika pemerintah daerah atau dalam hal ini pemerintah provinsi mengajukan APBD-nya, kami selalu cek apa benar provinsi sudah melaksanakan amanat undang-undang ini. 10% dari total belanja dikurangi gaji. Itu amanat undang-undang. Pendanaan kesehatan yang di daerah itu ada dari pemerintah pusat, yaitu berupa Jamkesmas, ada Jampersal, jaminan persalinan, belanja operasional kesehatan, dan program dan kegiatan dari Kementerian Kesehatan dalam APBN.
Kemudian yang di daerah ada jam keseda, program kegiatan di Dinas Kesehatan, hibah untuk kesehatan, bansos untuk kesehatan, maupun bantuan keuangan di bidang kesehatan. Dalam rangka pelaksanaan JKN ini, tadi saya sampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2014, yaitu tentang pedoman APBD 2015. Di dalam pedoman tersebut, diantaranya mengatur terkait dengan sekali lagi penegasan bahwa APBD untuk urusan kesehatan harus 10% setelah dikurangi gaji. Pengaturan untuk jaminan kesehatan, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, dan PNSD. Itu dialokasikan pada kelompok belanja tidak langsung di belanja pegawainya. Jadi nanti formatnya bahwa Pemda akan totalnya 5% yang diiurkan untuk jaminan kesehatan tadi, jaminan kesehatan dan sebagainya tadi. 5%, 3% dibantu oleh Pemda, 2% dipotong dari gaji yang bersangkutan. Untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah juga dipotong dari itu, DPRD juga dipotong 2% dari uang representasinya, PNS demikian juga. Sedangkan untuk penerima itu dari Pemda sebesar 19.225. Ini kewajiban Pemda untuk menganggarkan belanja jaminan kesehatan bagi pejabat dan aparat pemerintahnya. Selain itu juga ada pengaturan mengenai penganggaran belanja jaminan kesehatan untuk fakir miskin. Ini yang untuk BPJS itu. Itu berpedoman pada tadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang 24 Tahun 2011, PP 101 Tahun 2012, Perpres 12 2013 yang telah diperbarui dengan Perpres 111 Tahun 2013. Itu nanti dianggarkan pada kelompok belanja langsung, yaitu berupa program dan kegiatan di SKPD, belanja barang dan jasa, belanja pengadaan obat, belanja untuk dokternya, dan sebagainya, nanti dianggarkan di situ. Setelah nanti ada proses pengobatan di unit kerja yang melayani kesehatan, hasilnya nanti akan diklaim ke BPJS dan akan menjadi pendapatan, yaitu dianggarkan dalam kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi jasa pelayanan kesehatan. Ini alokasi yang dalam rangka pelaksanaan BPJS dari APBN telah di-cover itu sebesar 16,07 triliun dan menjamin 86,4 juta peserta. Kemudian APBD juga mendukung melalui jam kesedanya. Namun demikian pelayanannya juga harus sama, walaupun itu dibiayai dari dua anggaran yang berbeda, satu dari APBN dan satu dari APBD, namun pelayanannya harus sama antara yang dari APBN dan APBD, tidak boleh dibedakan. Selain itu masih ada pengaturan terkait dengan dana kapitasi, yaitu tindak lanjut dari Perpres 32 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTP milik pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/SJ/2280 tanggal 5 Mei 2014 tentang petunjuk teknis penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana kapitasi JKN pada FKTP milik pemerintah daerah. Ini format bagan alur FKTP yang non BLUD. Jadi proses penganggarannya, kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan rencana belanja, kemudian disampaikan kepada
Kepala Dinas Kesehatan untuk disusun RKA-nya. Kemudian RKA ini menjadi dasar untuk penyusunan rancangan perda tentang APBD, dan setelah ditetapkan sebagai APBD, muncul DPA SKPD. Ini proses penganggarannya. Selanjutnya untuk melaksanakan DPA tadi, pemerintah daerah pertama harus menetapkan bendahara JKN pada FKTP. Itu atas usulan dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, atas usul dari Kepala Dinas Kesehatan melalui PPKD untuk disampaikan, untuk ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Setelah ada bendahara JKN-nya, bendahara akan membuka rekening untuk ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Rekening tadi disampaikan kepada BPJS, kepada BPJS Kesehatan untuk didata di sana, untuk nanti digelontorkan uangnya dari BPJS Kesehatan. Jadi nanti uangnya langsung masuk ke rekening bendahara JKN pada FKTP. Itu proses pelaksanaan dan penata usahanya. Nanti setiap bulan bendahara tadi akan membukukan dalam buku kas realisasi pendapatannya berapa, belanjanya berapa, ada saldo berapa, itu nanti setiap bulan akan dilakukan pembukuan dalam kas. Selanjutnya pembukuan tadi disampaikan kepada Kepala FKTP setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Dari hasil laporan bendahara tadi, Kepala FKTP akan menyampaikan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan setiap tanggal 10. Tentunya hasil dari laporan tadi harus mendapat pengesahan, jadi Kepala SKPD mengajukan SP3B namanya, Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja, untuk nanti diterbitkan sebagai SP2B, Surat Penetapan Pendapatan dan Belanja. Itu sebagai pengakuan di APBD-nya, karena ketika masuk, uang tadi nggak melalui BUD, tapi langsung ke nomor rekening bendahara JKN. Selanjutnya dari SP2B tadi akan dijadikan laporan keuangan di SKPD dan akan dikompilasi menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Ini proses pelaksanaan penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban. Isi dari SE Menteri Dalam Negeri nomor 900/8820 tadi, tanggal 5 Mei. Ini proses itunya. Ini peran dari masing-masing, yaitu Kepala Puskesmas itu menyusun rencana pendapatan dan belanja, mengelola dana kapitasi, membuat pertanggungjawaban pemanfaatan dana kapitasi. Jadi harus melaporkan penggunaan dana kapitasi tadi, peran dari Kepala FKTP. Selanjutnya Kepala SKPD Dinas Kesehatan itu mengusulkan bendahara kepada kepala daerah melalui PPKD untuk ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Menyusun RK SKPD tadi berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dari Kepala Puskesmas. Selanjutnya setelah jadi APBD menyusun DPA-nya, dokumen pelaksanaan anggaran, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan dalam hal ini, terhadap pelaksanaan dana kapitasi. Kepala daerah dalam hal ini peranannya adalah menetapkan bendahara pertama, yang selanjutnya menetapkan rekening yang dibuka oleh bendahara tadi. Sedangkan BPJS Kesehatan yaitu menerima data dari bendahara tadi berupa nomor rekening yang dibuka, membayar kapitasi langsung ke bendahara, dan menyampaikan bukti data peserta terdaftar ke FKTP. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.